Seorang wanita yang terlihat cukup anggun, masuk ke hotel. Di mata orang luar, dia hanyalah seorang pelacur. Tapi sebenarnya, dia adalah seorang pembunuh dengan kemampuan super. Sementara target menikmati dirinya sendiri, dia mengambil tindakan. Tulang belakangnya patah menjadi beberapa bagian, lalu dia meninggal di tempat. Tetapi tidak peduli seberapa profesionalnya, dia tidak dapat bersaing dengan peluncur roket. Pembunuh wanita itu meninggal tepat setelah tembakan atasannya. Penembak utamanya adalah Madame M, penyelenggara perusahaan pembunuh nomor 1 di dunia. Bawahan elitnya tidak bisa jatuh ke tangan polisi. Jadi dia bertekad untuk melatih pembunuh baru. Gadis-gadis cantik dari seluruh dunia. Meskipun baru berusia 13 tahun, semua orang percaya pada seni bela diri. Di mata Madame M, mereka semua adalah benih pembunuh masa depan. Gadis-gadis itu dibawa ke zodiak yang jauh dari benua. Mereka akan dilatih dengan cara yang paling ketat dan disiplin di sini. Ini tidak seperti tidak ada yang akan melarikan diri. Disinilah kamera ada di mana-mana dan ada pertahanan yang tebal. Mereka yang melarikan diri pada akhirnya gagal. Melihat akhir dari mereka yang melarikan diri, sisanya menyerah pada pemikiran itu. Satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah mengertakkan gigi dan bertahan, lulus sesi pelatihan. Waktu berlalu dengan cepat, dalam sekejap 6 tahun telah berlalu. Gadis-gadis tangguh ini telah tumbuh dewasa. Mereka mempelajari keterampilan bertarung terbaik, keterampilan meretas, dan penyamaran. Tidak hanya itu, mereka juga memahami struktur tubuh manusia, dan mahir menggunakan amunisi. Dan cara paling menarik untuk merayu pria. Ini semua adalah hal yang harus mereka pegang di telapak tangan mereka. Akhirnya tibalah hari survei hasil pelatihan. Hutan ini yang dulunya adalah tempat latihan sekarang menjadi medan perang. Ada banyak tentara bayaran yang menyergap di sana, dan menyelinap ke arah mereka kapan saja. Mereka harus menggunakan keterampilan melarikan diri yang dipelajari dalam 6 tahun terakhir. Untuk membunuh semua tentara bayaran ini. Karena di sini jika mereka tidak membunuh orang lain, mereka akan dibunuh, mereka tidak punya pilihan. Pertama kali melihat seseorang mati di depanku. Charlene kaget, dia tidak bisa menerima cara bertahan hidup seperti itu. Tidak seperti Charlene, beberapa orang menikmati kesenangan membunuh. Karena mereka pikir itulah satu-satunya cara untuk membuktikan nilai mereka. Bahkan diam-diam membuat senjata, menunggu kesempatan datang. Seperti yang diharapkan, prediksinya tidak salah. Putaran survei berikutnya dimulai. Suara tembakan yang tiba-tiba membangunkan semua gadis. Madame M memberikan kues dalam waktu 2 menit. Gadis-gadis harus membunuh seseorang dan mengeluarkan mereka dari ruangan. Jika mereka tidak membunuh siapapun dalam waktu yang ditentukan, orang itu akan ditembak mati. Dihadapkan dengan teman-teman yang telah bersama selama 6 tahun, mereka ragu-ragu. Tapi Jing membuka pintu untuk menyerang gadis lain. Yang lain tidak bisa duduk diam, karena sekarang mereka harus melindungi diri mereka sendiri. Untuk menyelesaikan tugas, tidak ada yang menahan. Hanya dalam 2 menit, tangisan menyedihkan memenuhi ruangan. 2 menit berakhir, hanya setengah dari orang yang tersisa. Madame M sangat puas dengan ekspresi mereka, jadi dia terus memberikan tugas. Mereka masing-masing menggambar nomor. Nomor 1 melawan nomor 2, sampai lawan mati. Yang selamat akan bertarung dengan nomor 3, 4. Pemenangnya akan bertarung dengan nomor 5, 6, 7. Sama seperti itu, jumlah orang yang bergabung dalam pertempuran nanti. Tapi di setiap pertandingan hanya 1 orang yang bertahan sampai akhir. Itu juga berarti siapapun yang menarik jumlah yang lebih besar, memiliki peluang lebih besar untuk menang. Satu-satunya pilihan mereka. Ini senjata di atas meja. Charlene karena melindungi sahabatnya, Kat. Jadi nomor 1 ditarik ke dalam sangkar besi. Dulu berteman baik selama 6 tahun, tapi sekarang harus menjadi musuh. Tekad untuk bertahan hidup membuat Charlene bekerja keras untuk mengatasinya. Setelah bertarung sebentar, berkat kekuatan superiornya, dia memasuki pertarungan dengan 5, 6, 7. Kecuali Kat, semua orang saling menatap. Meskipun Charlene kelelahan, dia masih bisa melawan. Tunggu Kat masuk. Melihat sahabatku yang kelelahan Kat sangat menyedihkan. Pertandingan 2-3 ini harus mereka menangkan. Lawan mereka,
Jing tidak menyerah pada trik. Hilangkan dulu rekan setiamu. Jika sudah pertarungan 2-2, maka masing-masing dari mereka harus berurusan dengan satu lawan. Pedangnya tidak sengaja, pemandangan di sana sangat menyedihkan. Kat tidak bisa melawan lawannya, jadi dia dikendalikan oleh Jing. Saat berbahaya, Charlene menyelamatkan. Meskipun staminanya terkuras, Charlene masih mengalahkan Jing. Kat yang diserang oleh Charlene juga tidak terluka ringan. Ketika Charlene menikam lawannya sampai mati, Madame M di atas mengawasi dan memerintahkan perang untuk dihentikan. Madame M memutuskan untuk mempertahankan mereka bertiga. Dan begitu saja, kalian bertiga melewati penghalang ini. Mereka bertiga sangat senang makan malam dengan Madame M. Mereka pikir setelah makan ini, hidup mereka akan membuka halaman baru. Tanpa diduga, mimpi buruk baru saja dimulai. Mereka bertiga baru saja minum segelas anggur. Kepalanya mulai sakit, mereka tidak merasa sadar lagi. Dan Madame M tersenyum puas. Itu benar, ada racun di dalam anggur dan itulah yang dimasukkan Madame M. Awalnya 3 pembunuh terbaik telah lulus. Biarkan ketiga gadis itu menyerah. Ini adalah pelajaran terakhir yang diajarkan Madame M kepada mereka bertiga. Madame M memerintahkan 3 pria tinggi dan berotot masuk. Mereka membawa pergi ketiga gadis itu, merampok hal yang paling berharga dari gadis itu. Madame M menggunakan metode ini untuk menghancurkan mereka. Itu karena dia ingin memberitahu mereka bahwa saat momen paling penting, tubuh juga bisa menjadi senjata terbaik. Di hari-hari berikutnya, semua gangster terkenal di seluruh dunia. Semua dibunuh dan diselewengkan oleh pembunuh. Karena triknya terlalu bagus, itu menarik perhatian Chia. Itu sebabnya mereka disebut trio pembunuh Cina. Suatu hari, Charlene, seperti biasa, menyamar sebagai pelacur, menyusup ke markas geng gangster. Dia menggunakan wanita cantik untuk merayu bos di sana sehingga dia bisa mengendurkan kewaspadaannya. Dan Kat di luar bertugas membersihkan batu-batu di jalan. Mereka pikir kasus ini akan berjalan lancar seperti biasa. Tanpa diduga, ketika Charlene mengambil tindakan, dia tahu. Semuanya adalah jebakan yang dia siapkan. Melihat bawahan bergegas masuk dengan senjata, Charlene juga tidak menyerah untuk mati. Sambil memblokir peluru dan menyerang bos itu. Berkat kekuatan tempur manusia supernya, Charlene lolos dari hujan peluru. Tapi penjaga di luar tidak berhenti menyerang. Ketika Charlene dikepung, tidak ada jalan kembali. Kat muncul, melompat dari atap untuk menyelamatkan Charlene. Di tengah hujan, keduanya berpelukan setelah pertempuran hidup dan mati tadi. Jack adalah polisi Chia. Selama 5 tahun terakhir dia mencari keberadaan Madame M. Sejak dia melihat Madame M membunuh orang dengan matanya sendiri. Kelompok pembunuh ini seperti anonim besok. Namun, kasus gadis hilang terjadi terus-menerus di mana-mana. Jadi Jack memperkirakan Madame M sedang mengembangkan tim pembunuh elit lainnya. 6 tahun kemudian, frekuensi kejahatan trio pembunuhan terlalu besar. Bisa juga aksi dari pembunuh bayaran teratas yang dibina oleh Madame M. Di kamar mayat, Jack menemukan tubuh bos. Ada noda darah yang bukan miliknya. Setelah menguji DNA, mereka menemukan itu adalah darah seorang gadis kecil. Hilang 6 tahun lalu. Dan gadis itu adalah Charlene yang diserang oleh bos itu. Tahun itu, Ibu Charlene terlalu sibuk dengan pekerjaan dan lalai mengurus anak. Anak perempuan hilang, membuat ibunya selalu menyiksa dirinya sendiri. Setiap hari, dia pergi ke kuil untuk berdoa, berharap putrinya akan segera kembali dengan selamat. Tapi dia sangat tidak percaya informasi yang dikatakan Jack. Putrinya benar-benar tidak bisa menjadi pembunuh. Meskipun Charlene adalah orang berdosa, dia adalah seorang ibu. Dia tidak akan pernah membiarkan putrinya meninggalkan sisinya lagi. Segera kata-kata Jack diverifikasi. Dalam aktivitas publik, Charlene berpura-pura menjadi penonton. Serang pejabat di atas panggung. Ibu Charlene berdiri di samping. Dia baru saja melihat putrinya yang hilang 6 tahun yang lalu. Saat mereka berdua melihat satu sama lain, mata Charlene dipenuhi air mata. Tetapi karena sebuah misi, dia harus segera meninggalkan tempat kejadian. Jack mengejar Charlene, menabrak truk.
Dia harap Charlene dapat meletakkan pistol dan mengubah dirinya menjadi orang normal. Tapi secara tidak sengaja mereka berdua terkunci di truk Fraser. Suhu di kompartemen mobil langsung turun. Jack adalah seorang polisi dan juga seorang pria. Jadi dia melepas mantelnya untuk Charlene. Ini adalah pertama kalinya selama bertahun-tahun Charlene tertarik pada seseorang. Dia merasakan kehangatan Jack. Charlene tiba-tiba tersentuh, matanya menjadi lebih lembut. Mata Charlene memerah, menatap Jack sambil melamun. Jack menanyai Charlene, tetapi sekarang persepsi Charlene menjadi kabur. Charlene mengatakan bahwa dia diambil oleh orang lain, jadi itu sangat tidak nyaman. Jack adalah seorang pria terhormat, jadi dia sama sekali tidak memiliki kelebihan air untuk memancing. Terlebih lagi, hari itu terkunci di dalam mobil berpendingin. Meskipun menjadi seorang pembunuh, Charlene tidak pernah menyakiti Jack. Pukul saja dia dengan pistol. Kemudian kembalikan bajumu dan keluar dari mobil. Jack berjaga-jaga di luar rumah ibu Charlene selama 3 hari berturut-turut. Salah satunya adalah untuk menangkap orang di balik sindikat pembunuh itu. 2 adalah untuk melihat Charlene lagi. Dia menegaskan, Charlene pasti akan kembali mengunjungi ibunya. Seperti yang diharapkan, bayangan seorang gadis muncul di dekat jendela. Berpikir itu adalah kembalinya seorang gadis, ibu Charlene berlari. Tetapi ketika dia melihat wajah lawan dengan jelas, dia ditikam sekali. Jadi itu Jing, bukan Charlene. Madame M yang mengirimnya untuk membasmi rumput liar. Untungnya, Jack berada di luar tepat waktu untuk menyelamatkan ibu Charlene. Sebagai seorang polisi, Jack juga sangat pandai menyerang dan bertahan. Tapi lawannya adalah seorang pembunuh terlatih. Itu belum datang dan putaran Jack telah dikalahkan oleh Jing. Saat berbahaya Charlene muncul. Kedua pembunuh henti saling menyerang. Jing kejam tapi Charlene tidak kalah. Pada akhirnya, Jing masih mati di tangan Charlene. Meski sudah berpisah selama 6 tahun, mereka tidak punya banyak waktu untuk berbicara. Jack membawa ibu Charlene ke rumah sakit untuk keadaan darurat. Charlene adalah penjahat paling dicari di dunia, jadi dia harus melihat mereka berdua berjalan menjauh dari kejauhan. Charlene membunuh organisasi sehingga dia tidak bisa kembali. Madame M menyuruhnya untuk menyelesaikan kues terakhir saja. Kerja sama akan berakhir, hutang ini akan dihapus. Ketika Charlene dan Kat tiba di lokasi misi, ditemukan lagi, ini sebenarnya jebakan yang dibuat oleh pelanggan. Madame M juga meninggal di tempat setelah siksaan kejam Ryuichi. Untuk melindungi Kat, sayangnya Charlene menabrak anak panah yang mengandung racun. Pada akhirnya, Kat masih tidak bisa lepas dari tangan iblis. Situasinya kritis, Charlene harus telepon Jack. Dia satu-satunya orang yang dipikirkan Charlene ketika dia dalam masalah. Charlene memenangkan obat musim semi. Jadi keduanya menikmati malam yang menyenangkan bersama. Malamnya, Charlene meninggalkan pesan untuk Jack. Dan dia harus pergi ke port nomor 14 untuk menyelamatkan Kat. Tapi ketika sampai di sana, dia hanya melihat Kat yang penuh luka karena disiksa oleh mereka. Ryuichi tidak memiliki kemanusiaan, membunuh sahabatnya. Tepat di depannya. Charlene sangat sedih ketika dia melihat adegan ini. Tanpa dorongan dan perhatian Kat selama 6 tahun terakhir. Mungkin Charlene sudah lama meninggal di pulau terpencil itu. Karena bos Charlene yang dibunuh adalah saudara laki-laki Ryuichi. Ini semua tentang balas dendam untuk orang yang mereka cintai, jadi Ryuichi membuang pisaunya. Keduanya memutuskan untuk berduel tanpa senjata. Angin laut yang kuat. 2 tuan memasuki pertempuran. Pose terbangnya tidak mengejutkan pemirsa. Merak tinggi Ryuichi melukai mata Charlene. Meski matanya tak bisa melihat, Charlene tak menyerah. Dia menggunakan tangannya untuk membedakan suara. Mungkin Ryuichi akan menang dengan pukulan ini. Tapi Charlene menggunakan metode pembunuhan yang dia gunakan di masa lalu untuk menanggapi Ryuichi. Perusahaan pembunuh Madame M telah benar-benar runtuh. Jack juga bersiap untuk kembali ke AS. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada ibu Charlene, dia pergi ke kuil untuk meminta heksagram.